Halaman 8 surat Al-Hajj ayat 23-24. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asabira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan yang terpuji. Mohon dijelaskan pada ayat 24-nya itu. Mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Penghuni surga itu sejak di dunia itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berkata yang baik-baik. Maka tidak ada penghuni surga ketika di dunianya dia punya hobi berkata yang tidak baik sampai meninggalkan dunia ini kok terus masuk surga. Itu tidak ada. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Dalam Quran surat Fatir ayat 10 itu, yang sampai kepada Allah itu hanya perkataan yang baik-baik. Maka tidak pernah ada ceritanya penghuni surga ketika di dunianya punya lisan yang buruk, tukang bohong, tukang fitnah, tukang caci maki, tukang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata dari kebenaran yang sebenar-benarnya, kemudian yang salah dibenar-benarkan karena diputarbalikkan kata-kata dan faktanya, yang benar disalah-salahkan. Begitu terus menerus sampai tinggalkan dunia, mati dalam keadaan punya lisan yang buruk ketika di dunia. Tidak pernah ada ceritanya begitu mati datang hari berbangkit kok terus masuk ke surga. Itu tidak ada ceritanya. Maka perkataan yang baik yang menjadi ciri khas penghuni-penghuni surga itu sudah dilakukan mereka sejak mereka di dunia. Jadi punya lisan yang salim, lisan yang baik-baik. Kalau berkata jujur, sesuai fakta, sesuai dengan kebenaran, berlaku adil, tidak pernah bohong, menjauhkan diri semaksimalnya dari kebohongan, dari caci maki, menyakiti hati orang lain. Jadi perkataan-perkataan yang santun, perkataan-perkataan yang benar, yang lembut itu sudah dimiliki oleh penghuni-penghuni surga sejak di dunia. Maka lesan-lesan yang baik ini akan berlanjut di surganya Allah. Maka di surganya Allah sesama penghuni surga tidak ada saling mendengar caci maki, dusta, bohong, fitnah. Itu tidak pernah terdengar kata-kata itu. Yang terdengar obrolan mereka itu hanya salam, ucapan yang mengandung kedamaian, obrolan yang mengandung kejujuran, ucapan yang mengandung ketentraman hati, dan lain sebagainya. Ucapan yang mengandung keakraban, bukan ucapan yang mengandung permusuhan. Dan begitu pula penghuni surga itu nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk itu sudah mereka usahakan dan mereka amalkan hidayah Allah itu sejak di dunia. Pada hakikatnya semua manusia di dunia ini Bapak Ibu
sudah diturunkan oleh Allah petunjuknya, hidayahnya. Di sekelilingnya itu merupakan petunjuk Allah, petunjuk untuk beriman kepada Allah, baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Semua yang Allah ciptakan terhampar begitu indah di jagat raya ini, itu juga petunjuk-petunjuk atau hidayah-hidayah Allah bagi manusia untuk menuju keimanan yang mantap kepada Allah. Apalagi ayat-ayat qauliyah, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ini. Namun demikian Bapak Ibu, ada orang yang mau mengusahakan menjemput hidayah Allah sejak di dunia, namun ada orang yang menutup hatinya, mengunci mati hatinya, sehingga hidayah Allah tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Padahal petunjuk sudah ada semuanya. Maka jangan katakan Allah tidak memberi petunjuk kepadaku. Allah itu sudah turunkan petunjuknya dengan sangat sempurna bagi manusia. Tapi ada manusia yang mau menerima petunjuk, mengambil petunjuk yang telah Allah turunkan. Ada manusia yang acuh tak acuh terhadap hidayah Allah, sehingga menolak untuk mendapatkan hidayah. Dia mengunci mati hatinya. Oleh karena itu Allah pun juga beri kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, imanlah dengan totalitas. Yang mau kafir, kafirlah tenanan. Yang mau menerima hidayah Allah dan mengusahakannya, usahakan dengan semaksimalnya. Amalkan petunjuk Allah itu dengan semaksimalnya. Yang tidak mau mendapatkan petunjuk, ya sudah, pilihlah jalan kekafiran semaksimalnya. Jadi nek dibongki ben cucuk ngono lho. Milih kekafiran iki ya kafir tenan, mursal tenan gitu loh. Nek munafik iki ya munafik tenan, dadi ben cucuk diobong. Dibakar di neraka kuwi ya rada cucuk, dadi munafike tenanan. Kafire ya tenanan, musyrike ya tenanan. Karena kafir tenanan apa setengah-setengah, munafik tenanan apa setengah-setengah, musyrik tenanan apa setengah-setengah, sama dibakar di neraka dengan lipat ganda. Diberi kebebasan oleh Allah. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Jadi petunjuk ini sudah mereka usahakan dan mereka amalkan ketika di dunia. Maka berlanjut di akhirat. Di akhirat, di surganya Allah, petunjuk-petunjuk Allah terus dianugerahkan Allah kepada semua penghuni surga. Sehingga semua penghuni surga itu senang terus, tidak pernah sedih dan lain sebagainya. Karena kesedihan sudah dihapus oleh Allah ketika di surga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka lisan yang baik, hati yang baik sehingga menerima petunjuk Allah itu sudah dilakukan oleh penghuni-penghuni surga sejak di dunia. Maka di akhirat, di surganya Allah terus berlanjut, lisannya tetap salim, qalbunnya juga tetap salim. Ya, ada lagi.